Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, balik lagi di video vlog saya. Dan teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu teman-teman. Nah, di video kali ini saya akan coba sharing salah satu komponen penting dari kendaraan kita, baik sepeda motor ataupun mobil, yaitu BPKB teman-teman. Nah, kenapa saya mau bahas BPKB di video kali ini? Karena saya kemarin sempat dapat kasus sama temen dapetin BPKB palsu teman-teman. Bagaimana caranya pengecekan saya kemarin? Ya, kalau saya langsung aja karena itu berdekatan pada saat pembelian sepeda motor, saya langsung bawa aja ke teman-teman ke Samsat, dan karena di Samsat ada kenalan, jadi langsung dicek di sana ternyata BPKB-nya palsu. BPKB-nya palsu dari apa? Jadi ada dua termin, ada dua permasalahan. BPKB itu bisa palsu dari BPKB secara fisiknya, teman-teman. Dari BPKB seperti ini dia palsu, kertas-kertasnya ini palsu, teman-teman. Kemudian bisa juga data-datanya ini dipalsukan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, kenapa kok bisa begitu? Nah, di era digitalisasi di zaman sekarang ini, semua bisa diakalin teman-teman dengan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tentunya teman-teman. Nah, di kasus saya kemarin itu permasalahannya bukan di fisik BPKB-nya yang bermasalah, tapi yang bermasalah adalah di datanya teman-teman, dipalsukan seperti itu. Nah, bagaimana menghadapi permasalahan seperti itu dan antisipasinya seperti apa? Kita simak di video yang akan saya sampaikan di video ini sampai selesai, teman-teman. Nah, pertama, untuk memastikan kita pada saat akan membeli kendaraan, khususnya membeli kendaraan second, teman-teman, kalau kendaraan yang baru dari showroom atau dealer itu sudah pasti keluarnya langsung dari Samsat ya, teman-teman. Nah, bagaimana prepare kita pada saat akan membeli kendaraan bermotor yang second hand atau palsu? Saya tidak akan membahas STNK, tapi akan coba bahas khusus di BPKB. Kemudian di saya ada punya dua BPKB kendaraan bermotor saya, sepeda motor saya, ada dua BPKB ini yang saya punya. Jadi langsung aja kita bahas teman-teman. Nah, prepare yang pertama apa sih yang bisa kita kita lakukan pada saat akan membeli sepeda motor, khusus kita fokus ke BPKB, ke buku yang penting ini teman-teman, karena untuk menerbitkan ini kalau misalkan hilang ataupun BPKB-nya palsu itu sangat sulit teman-teman, akan sangat ribet karena persyaratannya lumayan memakan waktu dan lumayan tentunya memakan biaya juga ya teman-teman. Nah, di yang pertama, pengecekan BPKB itu yang pertama bisa menggunakan alat. Ini saya sudah punya alat lampu UV seharga 10 ribuan teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mungkin akan membeli kendaraan dari orang atau second hand, jadi teman-teman saran saya beli ini deh. Beli lampu UV di toko online dengan harga 10 ribuan, banyak kok yang jual, atau yang lebih bagus mungkin ada yang lebih mahal. Saya hanya beli 10 ribuan ini teman-teman. Jadi silakan dibeli saja di toko online, baik toko hijau, toko oranye ataupun TikTok, bolehlah dibeli, ini sama aja. Jadi ini lampu UV khusus, jadi bisa digunakan untuk proses pengecekan keaslian BPKB, STNK ataupun pengecekan uang asli ataupun palsu, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian saya tidak akan bahas dulu dengan menggunakan alat ini. Saya akan coba bahas dulu mengenai pengecekan secara kasat mata teman-teman. Jadi kita sebagai orang awam bisa dilihat ya bagaimana sih kondisi fisiknya seperti itu, ataupun dari isi-isinya seperti apa. Nah, pengalaman saya seperti ini teman-teman. Jadi untuk pengecekan BPKB, kalau misalkan kita akan melakukan pembelian sepeda motor yang second hand, kita bisa cek dulu di fontnya ya teman-teman, di huruf-huruf yang tersedia yang tertulis di bagian BPKB, di identitasnya, seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalkan fontnya tidak sama dengan font yang tahun keluaran yang sama, di area yang sama, saya kan di area Sukabumi, jadi teman-teman bisa dikomparasikan, dibandingkan dengan BPKB yang ada di daerah teman-teman, bisa pinjam ke saudara ataupun bisa pengecekan langsung ke Samsat ya teman-teman. Nah, disamakan apakah font yang dipakai di area tersebut di tahun yang sama atau tidak dengan yang kita akan beli. Nah, kalau misalkan fontnya biasanya tidak sama, itu berarti dicurigai ya teman-teman, dicurigai bahwa BPKB tersebut palsu ya teman-teman. Nah, seperti itu. Kemudian selain dari fontnya, kita bisa lihat juga di covernya.
di cover ini teman-teman. Saya punya 2 BPKB, tapi untuk BPKB yang ini keluaran dari Bogor ya teman-teman, di kota Bogor. Untuk yang bawah ini dari keluaran dari Rangkas Bitung, jadi plat A, ini plat nomor saya. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk dari covernya yang ini teman-teman, ini keluaran tahun 2021. Jadi teman-teman bisa dicek apakah di kemasannya ini, di covernya ini ada perbedaan atau tidak. Jadi untuk cover yang palsu itu yang saya temukan itu benar-benar mengkilap ya teman-teman, isinya benar-benar licin seperti itulah. Tapi untuk yang asli ini agak-agak buram kayak gitulah untuk covernya. Nah, itu dari yang bisa lihat di covernya secara kasat mata. Kemudian di halaman ke-1 ini teman-teman, kalau kita buka di halaman ke-1 ini untuk BPKB yang terbaru di tahun 2021-2022 ke atas, ini ada logo Tribarta atau logo Forli ya teman-teman. Logo Polri-nya ini sudah bukan 3 dimensi lagi, tapi 4 dimensi. Jadi kalau misalkan teman-teman dimiring-miringkan seperti ini, dia akan terlihat logo 4 dimensi yang saya tunjukkan ini ya teman-teman, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya, kalau misalkan kita akan melakukan pengecekan secara kasat mata, ini ada logo QR Code di bagian belakang. Di bagian halaman paling belakang, ini ada logo QR Code-nya teman-teman. Nah, logo QR Code ini teman-teman bisa scan dengan menggunakan pemindai di handphone. Ya teman-teman, siapkan dulu download untuk pemindainya, kemudian scan di sini, nanti akan muncul tahun keluaran BPKB beserta kode BPKB yang tertera di depan, biasanya di halaman depan, entah itu di samping. Kalau ini kan saya dapatnya di samping nih teman-teman, di sebelah sini untuk kodenya, tapi yang ini kodenya ada di bagian pojok kanan atas seperti itu. Jadi teman-teman, setelah nanti di scan yang ini, nah QR code ini nanti akan muncul tahun keluaran BPKB, kemudian akan muncul nomor BPKB-nya. Jadi kalau misalkan QR code-nya sama dengan tahun keluaran BPKB, kemudian nomor BPKB, itu sudah fix, bisa diyakinkan bahwa itu asli. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, itu tadi untuk pengecekan BPKB secara manual atau secara kasat mata ya teman-teman. Jadi karena saya punya alat lain, yaitu lampu UV, jadi saya akan coba melakukan pengecekan dengan menggunakan lampu UV ini teman-teman. Kita bahas bagaimana, apa saja, dan apa yang harus kita lakukan pada saat pengecekan dengan alat yang satu ini teman-teman. Oke, baik, dan ini teman-teman untuk BPKB yang saya akan coba bahas ya teman-teman. Salah satu sampelnya, ini hanya sampel saja, dan ini adalah BPKB yang dikeluarkan tahun 2021-an ya teman-teman. Karena untuk motor saya yang saya pakai harian itu yang Yamaha NMAX itu tahun 2022 untuk keluarannya. Kemudian untuk BPKB-nya ini saya scan sebelumnya kan di tahun 2021 untuk keluaran BPKB-nya ya, seperti itu teman-teman. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan dengan menggunakan pengecekan atau menggunakan sinar UV ya teman-teman. Nah, dengan menggunakan lampu sinar UV ini yang saya beli ini seharga 10 ribuan teman-teman. Jadi kita bisa lihat apabila kami nanti teman-teman dibuka di halaman pertama ini ya teman-teman. Nah, di halaman pertama ini kalau misalkan kita sinar UV kan seperti ini, dia akan muncul kode BPKB, tulisan BPKB seperti ini, kemudian ada gedung, kemudian ada logo dari logo Polri-nya juga ya teman-teman, seperti ini. Jadi teman-teman, ini dengan menggunakan alat seperti ini, selain bisa melakukan pengecekan BPKB, juga bisa dilakukan digunakan untuk pengecekan uang palsu juga ya teman-teman. Nah, seperti itu. Kemudian kalau misalkan selanjutnya setelah di sini dirasa cukup untuk pengecekan keasliannya dengan menggunakan lampu UV ini, kita langsung cari ke halaman tengah ya teman-teman. Nah, di halaman tengah itu ada benang pengaman yang warna orange kemerah-merahan ya, menurut saya seperti ini. Jadi kalau misalkan di sinar UV kan seperti ini, saya coba dekatkan. Nah, dikasih lampu seperti ini. Nah, dikasih lampu seperti ini, dia akan menyala teman-teman. Dan ini benang pengaman yang lumayan cukup meyakinkan ya, karena tidak semua benang bisa mudah dilakukan bisa diterapkan di orang awam dan bisa dipasang dengan seenaknya. Nah, seperti ini teman-teman, ada benang pengamannya dengan indikator menyala dengan apabila kita sinari dengan sinar UV seperti itu teman-teman.
Kemudian di setiap halaman kalau misalkan kita melakukan pengecekan dengan lampu UV, ini ada logo Forli sudah terlihat ya teman-teman. Kalau misalkan tidak dilakukan dengan sinar UV ini nggak ada apa-apa ya, seperti biasa-biasa aja. Tapi kalau misalkan kita lakukan sinar UV seperti ini, dia akan muncul logo Polri seperti itu teman-teman. Nah di setiap halaman itu ada. Jadi teman-teman kalau misalkan punya alat ini, ya ini cukup membantu ya teman-teman dan bisa dilakukan dengan sendiri. Nah selanjutnya di halaman belakang itu kalau misalkan teman-teman ngecek ini ya. Nah di halaman belakang ini tadi kan sudah dibahas ada logo QR code ini ya teman-teman di atas. Nah kalau misalkan teman-teman disinari dengan sinar UV seperti ini, dia akan muncul peta Indonesia juga ya teman-teman. Nah ini tidak mudah ditiru sebenarnya, tapi kalau misalkan teman-teman menemukan juga harap mawas diri karena takutnya identitasnya yang yang dipalsukan seperti itu teman-teman. Nah itu tadi teman-teman, itu saja teman-teman untuk yang bisa saya share mengenai pengecekan dengan lampu UV yang saya punya ini ya teman-teman, khusus untuk pengecekan BPKB. Oke, kemudian untuk sedikit informasi tambahan teman-teman. Jadi buat teman-teman yang di halaman ketiga, di sini tuh kan saya sudah tempelin stikernya ya teman-teman. Biasanya teman-teman kalau misalkan BPKB yang belum ditempelin stiker, jadi di BPKB itu ada stiker teman-teman. Jadi stiker itu fungsinya untuk melindungi data dari sepeda motor kita. Nah, identitas dari kendaraan kita teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman coba cek di BPKB di halaman ketiga teman-teman, nanti biasanya ada stiker yang warna kuning untuk penutup stikernya. Jadi teman-teman bisa dibuka aja untuk penutup stikernya. Jadi teman-teman bisa tempelkan nih ke bagian identitas di halaman ketiga. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan sudah dikasih stiker dipastikan datanya aman teman-teman ya, tidak bisa dipalsukan, tidak bisa diedit atau di apapun karena stiker ini sifatnya permanen. Jadi teman-teman pastiin sebelum nanti nempelin stiker dicek juga apakah nomor registrasi, kemudian nomor rangka, nomor mesin itu sudah sesuai dengan STNK yang menjadi identitas selain BPKB dari kendaraan kita yang dimiliki oleh kita teman-teman. Nah setelah misalkan datanya oke, jadi teman-teman bisa langsung tempelin stiker seperti yang saya lakukan ini teman-teman. Nah kalau misalkan sudah ditempelin stiker, ini terlihat lebih mengkilap ya dari yang sebelahnya, dan ini stiker ini khusus untuk melindungi identitas kendaraan yang kita miliki, menghindari adanya proses pemalsuan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya teman-teman. Nah stiker ini sifatnya permanen, jadi pastiin datanya oke. Kemudian setelah ditempeli stiker, kemudian caranya mudah, dengan hati-hati saja pastiin stikernya menempel dengan pas, kemudian tidak ada miring atau apapun, karena di sini ada beberapa hologram yang muncul seperti itu teman-teman kalau misalkan sudah ditempeli dengan stiker. Nah oke, baik, itu saja teman-teman untuk video yang bisa saya share kali ini seputar pengecekan BPKB. Jadi mudah-mudahan dengan adanya video ini teman-teman yang mungkin awam kayak saya juga awam teman-teman, bukan anggota bukan pekerja di bagian Samsat atau apapun, tapi saya hanya berdasarkan pengalaman saja ya. Disclaimer, ini hanya pengalaman pribadi saja, dan karena saya sering gonta-ganti kendaraan, jadi ya istilahnya saya punya pengalaman tersendiri lah, punya barrier tersendiri bagaimana cara kita melakukan pengecekan dari salah satu buku yang bermanfaat ini, dari salah satu identitas kendaraan kita yang sangat penting ini, yaitu BPKB teman-teman. Nah itu saja yang bisa saya share kali ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi buat teman-teman yang ingin melakukan pembelian sepeda motor, harap berhati-hati dan harap prepare dari sekarang apa yang harus kita lakukan dalam khusus pengecekan BPKB. Terima kasih untuk video kali ini, sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.